Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat, sehingga pada saat ini kalian bisa mengikuti setiap pembelajaran yang kita laksanakan. Sedikit pemberitahuan bahwa ketika kalian membuka video dari Bapak, sebelum membuka, Bapak akan mengusahakan untuk mengirimkan renungan ayat-ayat firman Tuhan, supaya ketika kalian mau membuka video yang Bapak kirimkan, kalian membaca renungan terlebih dahulu, berdoa, kemudian baru kalian memulai materi pembelajaran. Baik, pada saat ini kita akan membahas pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran kedua. Hari ini Bapak mau sampaikan dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Nah, pembelajaran yang kedua ini, muatan pertama adalah PKN. Tujuan yang akan kita capai adalah, di sini sudah tertulis, penerapan sikap yang mencerminkan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Nah, anak-anak yang saya kasihi, saya kira kita semuanya sudah hafal ya Pancasila, pasal yang pertama sampai pasal yang ke-5. Nanti saya mau sewaktu-waktu saya mau tes satu persatu untuk mengirimkan video ya Pancasila pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-5. Akan tetapi pada saat ini kita akan membahas dua pasal saja, yaitu pasal 1 dan pasal yang kedua. Ya, saya akan membacakan sedikit dari buku paket yang ada di sini ya. Di sini pembelajaran 2 dimulai dari halaman ke-19. Ya. Mensyukuri karunia Tuhan, kalian telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Pengetahuan itu sangat diperlukan untuk usaha pertanian. Dengan dukungan tanah yang subur, berbagai macam biji-bijian, sayur dan buah dapat dihasilkan dari usaha pertanian. Marilah kita berdoa agar hasil pertanian di negara kita mencukupi kebutuhan. Setiap hari kalian telah menikmati berbagai hasil pertanian. Nasi, sayur, dan buah adalah contoh hasil pertanian. Semua itu merupakan karunia Tuhan. Kalian harus bersyukur kepadanya. Bersyukur merupakan contoh penerapan sikap mencerminkan sila ke-1 Pancasila. Dapatkah kalian menyebutkan penerapan sikap yang mencerminkan sila kedua? Ya. Jadi berhubungan dengan lingkungan kita, terutama tumbuh-tumbuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kecukupan segala kebutuhan kita dari tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan sediakan. Bukti bentuk ucapan syukur ini adalah bentuk bahwa kita menerapkan sila pertama, ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Dapatkah kalian menyebutkan penerapan sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila? Di materi yang akan saya sampaikan nanti, saya akan berikan tugas untuk menyebutkan sikap-sikap apa saja yang bisa kita lakukan, di mana itu berkaitan atau mencerminkan sila pertama dan sila kedua. Baik, selanjutnya di sini ada, kalau kita melihat di sini ada bagian-bagian dari Pancasila itu ya, pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-5. Di catatan ini Bapak sudah menuliskan ya formatnya. Sengaja tidak Bapak selesaikan. Saya bikin beberapa bagian yang masih kosong untuk kalian isi nantinya ya. Di sini catatan ini adalah isi dari Pancasila. Bapak hanya menyebutkan 1 dan 2, nanti kalian sampai 5 diisi ya. Kemudian yang pertama Bapak mau menjelaskan makna sila 1 dan 2 Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya yang pertama daripada sila itu adalah beriman kepada Tuhan. Yang kedua, takwa dan taat melaksanakan ajaran agama. Yang pertama harus punya agama, dan yang kedua harus taat menjalankan agama. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum dan dalam menjalankan ibadah.
Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, ketika kita melaksanakan ibadah kita mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Kemudian yang terakhir makna di sini adalah mendapatkan perlindungan dari ajaran sesat. Jadi apabila ada ajaran sesat yang masuk ke Indonesia, maka pemerintah akan menangkal ajaran-ajaran itu supaya tidak diterima oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada perilaku yang mencerminkan sila pertama. Perilaku yang mencerminkan sila pertama itu yang pertama adalah memeluk agama sesuai keyakinan. Saya percaya bahwa kita semua punya keyakinan kepada Tuhan ya. Yang kedua, di sini saya bikin masih kosong ya. Yang kedua, tetapi saya akan sampaikan secara lisan bahwa perilaku yang kedua menunjukkan sila pertama. Perilaku yang mencerminkan sila pertama yang kedua adalah kita harus menghormati orang lain dan memberikan kepada orang lain kebebasan untuk melakukan ibadah mereka. Jadi kita tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain ketika mereka melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga, kita berangkat ke rumah ibadah melakukan kegiatan ibadah kepada Tuhan. Ini adalah bentuk daripada kita takwa kepada Tuhan. Jadi memeluk agama, kemudian memberikan kebebasan orang lain untuk melakukan ibadahnya, tidak mengganggu mereka, dan yang ketiga kita melaksanakan ibadah dan ajaran sesuai dengan keyakinan kita. Itu adalah perilaku yang mencerminkan sila pertama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya di sini adalah setiap manusia mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Sikap peduli dan mengasihi orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Ada 3 hal di sini Bapak tuliskan. Kemudian perilaku yang mencerminkan sila kedua itu adalah yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Ya, ini adalah perilaku yang mencerminkan sila pertama, karena dengan menjenguk teman yang sakit, ini adalah bentuk daripada kepedulian kita terhadap orang lain. Yang kedua, bergotong royong, melakukan kerja bakti, bekerja kelompok. Ini adalah bentuk daripada pencerminan sila kedua, bekerja sama. Kemudian kita bisa menulisnya juga bahwa setiap orang harus kita hargai hak mereka. Jadi setiap orang memiliki hak untuk mereka terima dan kita harus menghormati itu. Kemudian tugas yang terakhir adalah halaman 21 dan 22. Di sini ada 2 gambar ya. Ada 2 gambar di sini. Ya, saya akan membukakan halaman 21 dan 22. Yang pertama adalah gambar menjenguk orang sakit. Nanti kalian jelaskan, ini adalah cerminan daripada sila keberapa Pancasila. Kemudian jelaskan alasanmu mengapa itu termasuk dalam pencerminan dalam sila yang kedua, sila yang ke berapa dalam Pancasila yang kalian sebutkan tadi ya. Kemudian yang nomor 2 adalah sama. Ini berangkat ke tempat ibadah. Ini adalah cerminan daripada sila keberapa Pancasila dan mengapa demikian ya. Itu saja yang kalian kerjakan nanti. Di sini tugasnya sudah ada ya. Sudah ada tuliskan, dan tugas di bawahnya ini adalah tugas sikap-sikap yang mencerminkan sila 1 dan 2 yang sudah kalian tuliskan di dalam catatan tadi ya. Jadi tugasnya hanya 2 gambar ini saja. Oke, begitu saja untuk muatan PKN. Selanjutnya akan kami sampaikan materi yang berikutnya.